Selain merebus dan menumis, teknik mengolah makanan yang juga sering digunakan adalah teknik menggoreng. Makanan yang digoreng atau gorengan menjadi makanan favorit banyak orang, baik anak-anak ataupun orang dewasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Fadila Official dengan saya, Fadila. Oke, selamat datang bagi para penonton yang hari ini baru gabung, baru menemukan channel saya. Terima kasih. Dan untuk para viewer dan subscriber saya, terima kasih sudah menonton sampai dari awal sampai akhir. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberi kemudahan sama Allah dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, hari ini saya akan membahas mengenai minyak goreng ya. Kalian suka makan gorengan? Ketahui mengapa gorengan membuat makanan jadi renyah? Yuk simak ya. Ada berbagai makanan yang bisa digoreng nih, mulai dari makanan yang asin hingga yang manis. Bahkan sayuran pun bisa digoreng. Nah, hal ini yang membuat gorengan disukai adalah karena teksturnya yang renyah ketika digigit. Biasanya bahan makanan akan dilapisi dulu dengan tepung agar menjadi lebih renyah. Selain itu, menggoreng bahan makanan juga dibutuhkan minyak dalam jumlah yang tidak sedikit. Dengan menggunakan minyak dalam jumlah yang banyak, maka akan membuat gorengan jadi semakin renyah dan garing. Mengapa menggoreng makanan dengan minyak bisa membuatnya renyah? Berbeda dengan proses merebus ya. Setelah digoreng dalam minyak panas, bahan makanan yang digoreng akan menjadi renyah dan garing. Tekstur seperti inilah yang membuat gorengan disukai oleh banyak orang. Nah, apa yang menyebabkan proses menggoreng membuat makanan jadi renyah ya? Pada makanan yang digoreng ternyata terdapat kandungan air yang berbeda-beda jumlahnya. Ketika proses menggoreng terjadi, maka permukaannya akan kehilangan cairan karena proses pemanasan dari minyak yang digunakan. Sederhananya, permukaan makanan yang digoreng akan menjadi dehidrasi. Selain itu, proses menggoreng akan menyebabkan terurainya gula dan protein pada makanan. Hal ini kemudian menyebabkan terbentuknya kerak berwarna kecoklatan di permukaan makanan yang digoreng. Proses berkurangnya jumlah air pada makanan yang digoreng inilah yang menyebabkan makanan menjadi garing dan renyah. Saat menggoreng, memerhatikan suhu dari minyak yang digunakan menjadi hal yang penting. Selain banyaknya minyak yang digunakan, kalau suhu yang digunakan terlalu rendah, maka kerak akan terbentuk secara perlahan di permukaan gorengan. Akibatnya gorengan akan menyerap lebih banyak minyak agar makanan panas secara sempurna. Namun gorengan akan menjadi sangat berminyak. Kelemahannya yaitu kalau pakai suhu yang rendah ketika menggoreng. Namun kalau suhunya terlalu panas, maka permukaan gorengan akan menjadi gosong sebelum bagian dalamnya matang. Itu tadi adalah proses terjadinya ini ya, menggoreng sehingga teksturnya menjadi renyah. Jadi berbeda dengan mengukus dan merebus yang membuat tekstur menjadi empuk atau berair. Terima kasih sudah menonton sampai di akhir video mengenai tekstur. Mengapa sih ketika kita menggoreng tekstur makanan akan menjadi empuk, akan menjadi renyah? Berbeda dengan proses pemasakan dengan cara dikukus atau direbus yang akan menghasilkan tekstur makanan menjadi empuk dan berair. Para subscriber, para viewer yang telah setia menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.